tujuan. Nah, dari kapan pada jadi trainer? Kisah Pak Dede bonsai dah pada. Paling ya jadi trainer anggap yang termudah lah, itu terlalu jauh. Berarti dari tahun 90 nih kok sampun jadi trainernya. Tahun 90 kan kita pembenahan gitu. Berarti 90 baru mulai. Di 2008 lah anggap. 2008. Menekunnya baru ada dana lah, orang tuh bisa membayar gitu. Oke. Selain trainer, napi aja pekerjaan pada sehari-harinya pada untuk kebutuhan keluarga. Berdagang napi nih pada. Berdagang ikan bakar, berdagang palen-palen di rumah. Bukan mutlak lah hasil dari trainer, tapi memang hasil dari trainer paling gede daripada bisnis berdagang. Karena jadi trainer modalnya cuma keahlian. Kalau berdagang kan modalnya harus ada modal, penambahan modal. Nah, kenapa Santigi pada? Karena di serangan habitatnya Santigi. Mudah dipelihara karena hawa malam itu, hawa air laut itu sangat mendukung. Berarti niki Santigi dari kan Sumba nih pada. Ya, Santigi datangnya dari Sumba. Tapi hawanya sama di Serangan kan? Karena dari aura panasnya hampir mendekati. Ini yang lihat penuh sekali nih pada di rumah nih Santigi. Ada yang di pot plastik, ada yang di pot-pot semen itu. Tapi dijual nih pada. Dijual. Kalau ada orang beli, nggak isi harga nih pada. Gimana nih modelnya? Nanti lihat bentuk ada harga. Wah, mantap. Barat cewek tuh. Ada bentuk, Ada bentuk, ada makna kan. Betul. Sebenarnya kalau dalam trainer bonsai ini pada napi aja yang harus diperhatikan untuk ya kelas kompetisi lah, atau janganlah kompetisi dulu. Secara anatomi sederhananya seperti napi pada. Itu kan gerak dasar. Kalau pemilihan pohon untuk kita ajang bergensi, satu kita memilih gerak dasar. Setelah gerak dasar terpilih, kita hidupkan, kita menentukan sudut pandang tumbuhnya titik cabang. Berarti ketentuan dari ini juga begitu ya pada lomba. Kriteria dari lomba itu kan banyak memenuhi syarat. Satu gerak dasar, kedua cabang, ketiga keserasian, empat kesuburan. Suburan. Berarti ada subur. Paling penting itu kesuburan. Subur tuh paling penting ya pada. Nah, ini enten ada mitos sedikit nih pada. Santigi itu lama sekali ininya. Apa namanya, pertumbuhannya lambat lah gitu, model apa, benar tuh pada? Itu tergantung di daerah. Kalau di daerah pinggir pantai, dia tuh lebih cepat dia berkembang. Kedua, kalau di daerah gunung, dia kita tuh disiasati dengan bantuan ketelatenan. Satu, penyiraman air laut, kedua sinar penuh yang kita butuhkan, dan sama dengan di habitat kan dia tuh sinar penuh dan embusan air laut, uap air lah yang paling penting. Oh, berarti uap airnya yang penting pada? Uap airnya, karena dia pohon ini dibilang butuh kelembaban. Oke.
Kalau untuk media tanamnya napi pada kalau untuk di ini di pot Sama pasir, pasir aja. paling sedikit tambah nutrisi lah, vitamin tanam. Kalau tanah gitu bagus nggak pada itu dipakai medianya? Kalau tanah kan cepat padat, sedikit campur lah media ya, berbanding 1:3 lah Berarti satu tanah 3 pasir. ya. Oke. Nah, yang lihat nih tadi nih ada yang karang. Itu asli ya Pak Dek ya karangnya? Asli. Kalau karang yang dibuat itu yang dicangkok terus ditaruh di karang Bisa aja. bisa aja. Tapi mengurangi enggak Pak Dek untuk estetika pohon Tapi itu kalau sendiri? untuk mengurangin semuanya unsur seni itu, kalau tidak kita diimajinasi kan nggak ada unsur seni kan. Ya. Nah, berarti kita menambah kekurangan itu, kita isi atau dibantu dengan tenuki atau dibantu dengan karang gitu. Jadi kekurangan itu dibantu oleh penambah-penambahan itu menjadi sebuah estetika. Oke, berarti enggak masalah sebenarnya Pak Dek ya. Masalah. Batu karang Dia akan buatan. mengikuti dia alur cerita setelah dia itu subur dan cabang besar, batang besar. Nah, ini Ki, kalau yang ini kira-kira sudah masuk ke mana nih kelasnya Pak Dek? Dia udah masuk Madya kah yang ini Pak Dek? Kalau model ini belum prospek, paling di prospek. Prospek ya. Percabangan kan belum lengkap. Kedua, belannya belum juga. Tapi gerak dasar dah udah. Tinggal menunggu subur dan besar aja. Subur dan besar. Ini Santigi Sumba. Sebenarnya Santigi ini Ki masihkah ada di habitatnya di Sumba Pak Dek? Kemungkinan sekarang mungkin sudah agak tipis, tapi kebanyakan teman-teman udah banyak budidaya. Dibudidayakan gitu ya. Budidayakan dari biji atau dari cangkokan, ada karang dan tidaknya, itu menambah estetikanya. Berarti masih prospek ya bisnis untuk budidaya Santigi ini Pak Dek? Di bonsai tidak ada kata terlambat, Siap. asalkan bonsai keyakinan dan ketekunan pasti akan mendatangkan hasil. Betul. Berarti ini perlu ketelitian sebenarnya Pak Dek ya, yang gini-gininya sabar juga ya. Sabar. Kalau enggak sabar bisa mencela-menceli pohonnya nih Kalau brother. sabar pasti akan subur. Siap. Sabar pasti subur. Pasti subur. Keren. Nah, biasanya yang beli pohon Pak Dek ini siapa aja biasanya beli pohon ini Pak Dek? Ada dari kalangan pelajar kah atau gimana Pak Dek? Banyak dari teman-teman lah yang sehobi. Berarti kalau harga masih bisa nego ya Pak Dek ya? Bisa merakyat. Siap. Nggak sampai jual tanah. Kalau punya tanah. Nah, satu lagi Pak Dek yang mau tanya nih. Ini apa ini Pak Dek yang ini nih? Ini plastik. Apa fungsinya nih kau? Fungsinya ini untuk menambah kesuburan saja, dan juga untuk tanah itu nggak kecipratan kemana-mana di saat kita nyiram. Oh, untuk ini modelnya Untuk menjaga, biar keluar akar lagi gitu Pak Dek? satu Atau juga begitu, kedua untuk menjaga kelembaban juga. oh, berarti yang di batu niki kan berarti akarnya tembus ya Pak Dek ya? Akar ketembus enggak, cuma di sampingnya sebelah-sebelahnya batu tuh menumbuhkan akar baru lagi. Oh, itu ada fungsinya juga nih kau? Ada fungsinya dalam. Oke. Dan punyanya tiang tuh ini Pak Dek, apa namanya? Ada yang pecah tuh batunya.
yang asli karang. Ya. Ya mungkin itu udah pembengkakan akar. Tanda batu pecah berarti pohon itu sudah akarnya udah hampir besar lah dari celah batu itu. Celahnya. Kedua batu itu rapuh lah. Itu bisa diakalin pada nanti pada. Kalau situasinya seperti itu problemnya. Itu gampang, kita ditambah dilem dengan semen sulfur, nanti isi pewarna supaya mencapai kesempurnaan warna batu kan. Siap. Nah ini brother kita intip, adanya nih seorang trainer senior nih. Dulu katanya benar ya Pak ya, juri ya dulu ya. Enggak juga, Iya. cuma iseng-isengan aja. Sang jadi juri bro. Suka dukanya apa Pak Dek? Jadi trainer Pak Dek? Suka dukanya, Iya. sukanya kita tuh senang menata pohon dan mencapai apa yang diharapkan oleh trainer dan apa yang diharapkan oleh owner. Itu suka. Dan kalau dukanya apa keinginan kita pohon itu nggak jalan, jadi penyebabnya dari mana, pohon itu macet, apa kebusukan akar, apa kebanyakan air. Nah, suka dukanya kan di situ, pohon itu macet, keinginan kita tidak tercapai, di luar ekspektasi. Jadi Nah seandainya Pak Dek, kalau ada orang ini apa namanya, ada tarif-tarif khusus Pak Dek untuk trainer itu, pohon kecil, pohon besar gitu. sementara kalau yang saya alamin cuma sehari itu, harian jadi. Hitungan harian. Ya, hitungan harian. Entah satu hari dapat 10, entah 2, tergantung gede pohon itu. Jadi aturan orang membayar tuh harian jadi. Oke, berarti harian brother, tinggal bayar harian, gaspol dah, bentuknya udah selera. Tuh. Nah kalau Pak Dek pasti punya ciri khas untuk ini Pak Dek ya, untuk apa namanya, bentuk-bentuk pohon kayak gitu tuh. Kalau bisa, tapi ciri khasnya membedakan Pak Dek dengan trainer-trainer yang lain. Dari gerakan kita bekerja tuh, gerakan tangan tuh, kedua gerakan pohon tuh pasti ada memiliki sebuah kekhasan, sentuhan tangan tuh. Berarti sebelum pada membentuk tuh lihat dulu bentuk pohonnya seperti apa, kemana gitu Pak Dek. Itu pada pasti kita akan apa arahan ke depannya yang diinginkan oleh pohon dan arahnya kemana dan tujuan kita apa kan itu. Oh berarti harus ngikutin juga maunya pohon ya. Gerak pohon dulu sudah. Kalau kita memaksa gerakan pohon itu jadi hasilnya nggak begitu jadi. Nggak sempurna hasilnya Pak Dek. Sempurna apa yang diinginkan pohon itu, arahnya ke kanan kita menggerakkan ke kiri, jadinya agak kaku dia. Nah, tapi kira-kira sekarang yang terakhir nih, pesan-pesan Pak Dek nih untuk teman-teman pebonsai yang baru mulai mau mengenal santigi, ketakutan mereka tentang santigi itu sulit atau bagaimana tumbuhnya. Ayo kita semangat, di dunia bonsai tidak ada kata terlambat, yang penting kita semangat, apa tujuan kita pasti akan tercapai. Semangat, telaten, semua harapan kan tidak bisa kita sharingkan pada teman-teman semuanya, apa yang kekurangan, jangan takut sharing lah. Oke, siap. 24 jam siap untuk sharing. Yois, gagah. Oh brother, 24 jam. Oh, itu ingat bahwa suguhan kesini yaitu ruko 234. Yang penting 234-nya ada. Itu dia. Yang penting jangan malu itu. Ya. Pasti bisa. Itu dia di sana brother. Itu tipsnya dari pawang santigi ini brothernya di Kita Pulau sama-sama Serangan. belajar dan apa yang kita harapkan ke depan, yang penting pohon itu subur dulu lah.
pohon subur, arahan ke depan pasti akan apa yang diharapkan akan jadi. Oke, siap. Nah, jadi ini teman-teman, Pak Dek ini akan saya buatkan YouTube. Nanti bisa di subscribe, dicelak subscribe sama like-nya di sana. Itu nanti di kolom deskripsi kan saya kasih apa nama channelnya ya. Karena belum buat ini sekarang nih, mau buat baru nih. Pokoknya saya akan support sahabat dan saudara saya ini yang di Serangan ya. Oke, mantap. Mantap. Salam Rahayu, selamat.